Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nasib Ahmad dengan nomor NIM 225221218. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Disclaimer, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi zakat yang diampu oleh Ibu Devi Narulitasari, MSI. Di sini ditugaskan untuk membuat review artikel jurnal. Langsung saja masuk ke dalam artikelnya. Di sini saya mengambil dari website Emerald, yaitu dengan judul The Effect of Good Governance and Fraud Prevention on Performance of the Zakat Institutions in Indonesia, a Syariah Forensic Accounting Perspective. Di sini lebih mengarah kepada perspektifnya, yaitu akuntansi forensik syariah. Langsung saja. Jurnalnya yaitu dari International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management yang diterbitkan pada tahun 2021. Penulisnya yaitu Wahyuni, Harun, dan Fernando. Setelah saya cek dari Skimago, ternyata jurnal ini mendapatkan akreditasi jurnal yang lumayan baik, yaitu H2. Latar belakang dari jurnal ini yaitu lembaga zakat memiliki peran penting dalam sistem sosial ekonomi Islam, namun banyak menghadapi masalah tata kelola yang buruk dan kecurangan yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi atau mencari hubungan antara tata kelola yang baik, pencegahan kecurangan, dan kinerja lembaga zakat di Indonesia, dengan tujuan untuk menyelidiki pengaruh langsung dan tidak langsung dari tata kelola yang baik dan pencegahan kecurangan terhadap kinerja lembaga zakat di Indonesia dengan perspektif akuntansi forensik syariah. Jadi di sini penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan, pengaruh langsung dan tidak langsung antara tata kelola yang baik dan pencegahan kecurangan terhadap kinerja lembaga zakat yang ada di Indonesia dengan perspektifnya akuntansi forensik syariah. Metodologi penelitian di sini menggunakan jenis penelitiannya kuantitatif dengan jumlah populasinya sebanyak 500 lembaga zakat di Indonesia yang terdaftar di bawah Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut dengan Basnas, dan lembaga amil zakat atau biasa disebut dengan LAS. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 142 lembaga zakat bersertifikat nasional yang berpartisipasi dalam survei. Teknik pengambilan sampelnya yaitu convenience sampling atau pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses. Jadi peneliti di sini mencari lembaga-lembaga yang sekiranya dilihat mudah dalam mereka untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Variabel independennya menggunakan tata kelola yang baik, meliputi akuntabilitas, arahan, keadilan, legitimasi, dan suara. Dan variabel dependennya variabel yang dipengaruhi yaitu kinerja lembaga zakat. Tapi di sini mereka juga menggunakan variabel mediasi, yang kita tahu variabel mediasi adalah variabel yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, yang digunakan di sini variabel mediasinya adalah pencegahan kecurangan. Teknik analisis datanya menggunakan dua. Yang pertama SPSS untuk analisis deskriptif, yang kedua yaitu PLSM untuk menguji model penelitiannya. Subjek penelitian atau orang yang diteliti di sini yaitu adalah manajer atau kepala unit akuntansi atau keuangan di lembaga zakatnya. Sedangkan objek penelitiannya sudah tentu saja sudah kita ketahui, yaitu lembaga zakatnya yang terdaftar secara resmi di Indonesia. Dari data-data yang ditemukan oleh peneliti, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dan pencegahan kecurangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga zakat, sementara prinsip keadilan tidak berdampak signifikan. Pencegahan kecurangan juga berperan sebagai mediator dalam meningkatkan kinerja lembaga zakat. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan penerapan akuntansi forensik syariah perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Jadi, setelah diketahui, dapat ditarik kesimpulan, hasil penelitiannya adalah ternyata tata kelola yang baik yang diterapkan dalam suatu lembaga zakat itu dapat berpengaruh terhadap bahkan dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga zakat menjadi lebih baik. Di sini saya dapat menyimpulkan dari artikel ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sudah tentu saja
Yang pertama, menggunakan pendekatan kuantitatif yang kuat dengan analisis statistik yang mendalam. Yang kedua, memberikan kontribusi terhadap konsep tata kelola yang baik dalam perspektif Islam. Yang ketiga, menyoroti pentingnya akuntansi forensik dalam pencegahan kecurangan di lembaga zakat. Di artikel ini sudah dikatakan bahwa artikel ini hanya meneliti atau berfokus kepada pentingnya akuntansi forensik dalam pencegahan kecurangan di lembaga zakat. Tetapi di artikel ini saya juga menemukan beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak mencakup aspek kualitatif untuk mendalami lebih lanjut faktor sosial yang memengaruhi kinerja lembaga zakat. Jadi bisa jadi aspek kualitatif dari faktor sosial, contoh dari masyarakat sekitar, itu bisa jadi berpengaruh juga terhadap kinerja lembaga zakat. Atau sebaliknya, faktor sosial atau faktor masyarakat tadi, faktor eksternal dari pihak luar, itu ternyata tidak berpengaruh dari kinerja lembaga zakat yang berada pada internal. Jadi karena di penelitian ini hanya berfokus kepada faktor kuantitatif, jadi tidak dapat diketahui apakah faktor sosial dari pihak eksternal itu juga dapat mempengaruhi kinerja lembaga zakat. Yang kedua, yaitu hanya berfokus pada lembaga zakat di Indonesia, sehingga kurang representatif atau kurang relevan nantinya untuk lembaga keuangan Islam lainnya. Contoh, apakah hal ini bisa diterapkan juga atau sama-sama signifikannya terhadap contoh Bank Syariah Indonesia yang lembaga yang berkecimpung di bidang keuangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan tata kelola yang baik sangat penting dalam mencegah kecurangan dan meningkatkan kinerja lembaga zakat. Namun, aspek keadilan dalam tata kelola masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Dalam memitigasi risiko kecurangan, akuntansi forensik berbasis syariah direkomendasikan sebagai mekanisme tambahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Sekian dari review artikel jurnal dari saya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga